Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Kita angkat tangan kita sama-sama, shalom. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Kalau kita semua boleh ada di tempat ini, amin. Pada sore hari ini adalah acara yang sungguh sangat spesial, yaitu Heart of the King Ministry Year End Celebration 2018. Kita akan merayakan hari ini sungguh luar biasa. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Karena banyak acara, ada beberapa acara yang akan dimeriahkan oleh anak-anak dari Preschool HOTK. Ya, sungguh suatu kemurahan Tuhan. Kalau tahun ini kita boleh menyaksikan Tuhan yang campur tangan di dalam Heart of the King Preschool. Dan kita akan menyaksikan anak-anak yang sungguh dididik dari awal, dari usia dini untuk takut akan Tuhan. Oke, kalau sore hari ini kita semua sudah siap ada di tempat ini, saya juga mengharapkan kita semua juga siap mempersembahkan waktu kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan saya boleh remind untuk silentkan handphonenya. Oke, coba kita tepuk teman kita yang sebelah kiri. Yuk, sebelah kiri ya, oke. Pak, Bu, sudah mati belum handphonenya? Oke, ya, yuk. Sudah siap semuanya ya? Oke, ya. Semuanya kita akan persembahkan waktu ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan kita semua yang ada di tempat ini pasti sudah siap untuk menerima rahmat-Nya, berkat-Nya. Kita semua sudah siap, amin, angkat tangan kita. Oke, puji Tuhan. Tidak berlama-lama lagi, kita sebentar lagi akan melihat untuk perform dari video klip dari anak-anak kita, dari Preschool Heart of the King. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk video klip dari anak-anak, penampilan mereka yang sungguh luar biasa. Today we want to tell something. So Kathy, open your heart. Why? Nathan, you feel happy. Or you can be sad. Nathan, you feel excited. Or you can get upset. Your feelings can change. But God never changes. God always the same. And today, we He loves you and accepts you. And He will always love you. No matter what, even when you do something wrong, He will love you. Isaiah 53 verse 4. You are so blessed to God. Matthew 10 verse 13. Even your hair has been numbered. Isaiah 46 verse 4. God will still take care of you. Even when you become grateful. John 3 verse 16. God hates you so much that He gave His one and only Son. If you believe
sebentar lagi kita akan melihat artis-artis cilik ini secara langsung. Ini adalah performance pertama mereka. Jadi kalau ada yang cranky sedikit, ada yang cari mami sedikit, it's okay ya om tante sekalian dan teman-teman. Ayo kita persembahkan artis-artis cilik preschool HOTK. Wah, ini ada yang toddler, ada yang umur 1 tahun, ada yang nursery umur 2 sampai 3 tahun, ada yang K1 dan K2. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So high, you can't get around it. Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank you everybody. Wow, kita berikan aplaus sekali lagi buat anak-anak kita yang luar biasa. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Anak-anak yang sungguh dididik untuk takut akan Tuhan. Biarlah itu menjadi contoh buat kita semua. Dimanapun kita berada, apalagi kita yang sudah dewasa, kita yang sudah lebih matang lagi. Kita sungguh ingin rindu semakin lagi mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu agar kita boleh saling senyum ke kiri dan ke kanan. Biar suasananya boleh saling menyapa. Kita mau katakan bahwa satukanlah hati kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Jabat tanganmu sebelah kiri, sebelah kanan temanmu, sebelah depan. Biar sungguh ada roh Allah yang ada di tempat ini menyatukan kita semua. Kita angkat pujian ini sebagai syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah menyatukan kita. Tuhan Yesus yang sudah hadir di sini untuk boleh menyatakan kasih-Nya dan kemuliaan-Nya. Tekanlah roh kami ya Tuhan, bergandengan tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan. Amin. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, dari surga. Bumi bersuka cita, amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh
tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, amin. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami Tuhan, roh kami ya Tuhan. Mari berjabat tangan, sekali lagi berjabat tangan kepada temanmu. Berikan salam dan kasih-Mu yang manis buat temanmu. Hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, amin. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa, mari kita berkati teman-teman kita yang di belakang. Gereja Tuhan dibangkitkan, amin. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saya mau yang sisi sebelah sini katakan sama-sama. Yang sebelah sini kita katakan dengan lantang, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa. Oke, sisi yang sini sekarang. Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, amin. Roh tercurah. Sekali lagi kita mau berkati teman-teman yang di atas, teman-teman yang di belakang. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua keluargaku, semua keluarga, semua keluargamu, semua keluarga, lu akan mengaku dan mengaku hanya Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan akan mengaku dan percaya bahwa Engkau satu-satunya Yesus Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Semua keluarga yang ada di tempat ini kita mau katakan, kita mau deklarasikan bahwa aku diberkati, keluargaku diberkati, keluargamu diberkati. Semua yang ada di tempat ini kita mau diberkati Tuhan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi katakan dengan lantang, aku diberkati. Katakan sebagai deklarasimu, perkatakan imanmu Tuhan kepada Tuhan. Karena aku anak-anak yang diberkati. Ya kan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati,
tangan kita kepada Tuhan. Dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan aku diberkati. Haleluya. Limpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, anak-anak-Mu yang siap diberkati. Karena Allah sanggup untuk menyediakan aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Katakan dengan iman percayamu kepada Tuhan. Engkau yang limpahkan berkat-Mu Tuhan buat setiap kami. Menyediakan aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi, aku diberkati. Haleluya. Limpahi atas Allah sanggup untuk menyediakan aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa dan dahsyat dan ajaib bagi hidup kami. Kau yang senantiasa memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tahu ketika kami memiliki segalanya, tetapi kami tidak memiliki Engkau. Sebenarnya kami sedang tidak memiliki apa-apa. Tapi ketika kami, mungkin beberapa hal kami belum miliki, tetapi kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Kami memiliki hari depan itu. Antara 2012 kalau nggak 2013 sih. Kira-kira tahun 2012. Pertama kali masuk HTK tahun 2011 bulan Juni. Tahun 2011. 2012. 6-7 tahun lalu. Kira-kira 6 tahun yang lalu ya. Tahun 2016. Sebenarnya udah lama sih taunya dari adek. Didaftarin sama mama sih pertama, tapi sempet nggak pernah dateng gara-gara males. Oh jadi waktu itu aku dipaksa sama mama buat ikut HOTK. Soalnya mama bilang, mama punya teman, anaknya tuh dulu nakal, sejak masuk HOTK jadi baik. Jadi mungkin aku salah satu produk yang nakal dan pengen diubah jadi baik. Dari teman-teman satu sekolah sih waktu itu. Dari istri, Elis. Ya, awalnya kalau saya sih tadinya ya itu nganter anak-anak ya. Saya tahu ada acara untuk ibu-ibu juga. Memang pernah terpikir bahwa kok nggak ada acara untuk bapak-bapak ya gitu ya. Nah, terus kebetulan kemarin dikasih tahu ada acara untuk ini Dunamis ya. Maksudnya bapak-bapak bisa ikut. Ya, kepingin ikut gitu ya. 2013 aku join kepengurusan sih. 2012. Tahun 2014. Kayaknya Juni 2014. Asher itu mungkin kelihatannya nggak butuh skill, tapi sebenarnya Asher itu termasuk garda depan yang benar-benar yang nyambut orang-orang yang datang, bisa buat orang-orang feel home. Itu yang bisa bikin mereka tuh terasa, oh HOTK itu ternyata orang-orangnya ramah ya, orangnya tuh welcome ya. Waktu itu sempat di Mulmed kurang orang, sering naik ke atas bantu-bantu Mulmed. Jadi akhirnya masuk ke Mulmed. Aku ngerasa butuh lingkungan yang bisa support aku di dalam Tuhan. Dan di sini aku bisa ketemu teman-teman dan juga pembimbing-pembimbing rohani yang bisa membuat aku bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu itu yang baru buka kepengurusan juga HOTK baru Asher sih. Jadi kayak ya aku hadapin sama Tuhan, kira-kira yang mana yang Tuhan mau aku terlibat di dalamnya. Ya udah aku pilih Asher gitu, gara-gara Tuhan juga jawabnya yang ini gitu. Saya kan mulai terus rutin ikutin sesi tante setiap Jumat, jadinya tuh kayak mulai mengerti kenapa harus masuk ke musik gitu dengan talenta yang aku punya.
Jadi pertama kali datang sih kayak lagi heartbreak gitu, bingung pilih antara mau ngaco hidupnya atau mau bener, dan ya puji Tuhan bisa milih yang untuk lari ke Tuhan. Aku merasa hidupku banyak banget yang berubah, setiap aspek hidupku berubah. Omongannya tante tuh relatable, bisa aku praktekin. Karena skeptis juga satu, yang kedua juga nggak gampang percaya. Jadi apapun yang omongan tante ya bakal aku cari lagi, maksudnya bener apa enggak. Kalau emang bener, why not? Saya tinggal di Sunter. Saya senang banget dengan suasana HOTK yang sangat kekeluargaan dan sangat membantu pertumbuhan iman saya. Dulu saya mudah stres dan khawatir. Setelah saya rutin ikut HOTK dan bacaan firman, saya merasa hati saya lebih damai dan lebih mudah bersyukur. Rumah saya di Kelapa Gading, saya merasa Ibu Glory menyampaikan pengajarannya secara biblical yang memang benar yang saya lagi butuhkan. Menuntun hidup saya, menjadikan saya istri dan ibu yang sesuai dengan kehendaknya. Makin meyakinin kebenaran akan firman Tuhan dan akan mau semakin berhikmat lagi. Tadinya saya berpikir juga tidak gampang ya, karena saya juga kurang sekali memahami firman Tuhan. Tapi dengan cara pembelajarannya yang disampaikan Bu Glory, itu kan diberi contoh, kemudian kehidupan segala macam, itu jadi kita paham. Kalau saya baca firman ayatnya sekali, 2 kali, 3 kali, ya tetap nggak ngerti. Setelah datang, oh maksudnya itu. Kalau nggak ada yang cerita, nggak ada yang ngasih tahu, ya nggak tahu. Sebenarnya awal aku baru tahu ternyata HOTK itu adalah bong, dan cukup menarik karena kasih nasi ke orang-orang di jalan. Akhirnya saat itu aku coba ikut dan somehow aku ngerasa ini happy banget, kasih berkat sekecil itu ke orang-orang yang bisa bikin orang yang tadinya lesu di jalan itu bisa jadi happy gitu. Anak kami, Frani, itu berumur sekitar 10 bulan. Di saat-saat saya bisa ninggal anak saya dan saya nggak khawatir, itu memang saat-saat anak saya bersama dengan teman-teman semua, pengasuh, Miss Ruth, Miss Misa yang ada di Little Lambs. Makanya waktu itu kami memutuskan dengan itu, oke, ada buka sekolah baru dengan manajemen yang sama, maka kami sudah percaya anak kami akan sejahtera di situ, akan diurus dengan baik, maka kami memutuskan untuk lanjut untuk masuk ke preschool HOTK. Kalau cuma tentang pelajaran, tentang ini tuh nanti bisa lah di tempat lain, tapi kalau yang tentang manner, takut akan Tuhan itu yang terpenting, itu sih sebenarnya yang kami yang menjadi concern bagi kami sebetulnya. Puji Tuhan juga Frani sampai sekarang menjadi anak yang takut sama Tuhan. Kami sangat puas, kami sangat senang Frani ada di sini. Saya Susan dari Singapura, mulai mendengarkan live streaming dan YouTube dari Ibu Gloria sejak Maret 2018. Dengan adanya live streaming dan YouTube ini, saya sangat terbantu sekali karena saya bisa langsung belajar, mengikuti pelajaran-pelajaran Bible dari Ibu Gloria tanpa saya harus pergi ke Jakarta. Aku regularly ikut streaming because I believe my faith has grown exponentially since I first started. I believe that God's reminding me through Tante Glory's words whenever I slip up. Halo, salam dari Bloomington, Minnesota, Amerika. Nama saya Lily. Saya mulai mendengarkan live streaming sejak September tahun ini. Saya sangat berkesan karena semua khotbahnya betul-betul akurat. Ibu Glory mengajak saya untuk kembali membaca Alkitab yang telah saya tinggalkan begitu lama karena kesibukan di sini. Hai, saya Ita dari Kanada. Saya berkesempatan menghadiri HOTK bulan Maret tahun 2018. Saya merasa sejak saya mengikuti streaming Ibu Glory, saya lebih aktif dan lebih rajin
membaca kitab suci. Semoga Tuhan senantiasa memberkati HOTK Indonesia. By the way, kami dari Surabaya. Jadi awalnya kita tahunya dari sekedar CD yang dibagi-bagi, terus iseng-iseng coba kita dengerin ini isinya apa. Terus akhirnya tertarik sampai ikutin sampai hari ini. Sebenarnya dari audio pun sudah sangat membantu. Tapi begitu ada visual itu sangat membantu, terutama kalau ada peragaan-peragaan atau skema dan lain-lain, itu kita sangat terbantu. Begitu banyaknya manfaat-manfaat kayak gitu, kita tuh yang dari Surabaya itu ingin selalu datang. Jadi yang jauh aja mau bela-belain datang. Apalagi teman-teman yang masih ada di Jakarta, itu harus terus tiap hari Jumat nggak boleh bolong. Jangan sampai semua yang kita sudah ketahui ini hanya berhenti pada diri Anda. Tetapi mari kita wartakan pada anak-anak kita bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Selamat apa ya? Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mungkin dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat, bolehkah saya memanggil semuanya tanpa memandang umur teman-teman sekalian, boleh? Siapa yang merasa muda di tempat ini boleh lambaikan tanganmu? Oke, salah. Pertanyaannya salah. Saya salah. Siapa yang di bawah umur 20 tahun di tempat ini? Lambaikan tanganmu. It's amazing. Siapa yang berumur 50 tahun ke atas boleh lambaikan tanganmu? Oke, terlepas dari semuanya itu, siapa yang sungguh-sungguh merasa berapapun umurku, aku tetap muda untuk menyembah Tuhan. Lambaikan tanganmu. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat kemuliaan Tuhan. Come on! Saya minta untuk kita semua bangkit berdiri. Saya minta kita semua untuk bangkit berdiri. Teman-teman semua, kita akan memuji menyembah Tuhan hari ini. Saya nggak pengen sesuatu yang biasa. Kita pengen mempersembahkan yang terbaik. Karena Tuhan kita layak untuk menerima yang terbaik. Amin. Amin. Ada amin. Tuhan kita layak untuk menerima yang terbaik dari kita. Amin. Apalagi hari ini perayaan akhir tahun, kita mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita mau sama-sama sambut Tuhan. Kita mau minta untuk Dia yang datang ke tempat ini saat ini. Sama-sama katakan. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, famine and darkness and sorrow, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. Let the trumpet go, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill, salvation comes. The days of Ezekiel, the tribals becoming as flesh. Sama-sama. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of Christ. And these are the days of great harvest. In your word, we are the laborers in your vineyard. Behold, He comes, riding on the clouds.
minta yang perempuan lambaikan tanganmu. Yang perempuan yang merasa diri perempuan. Yang merasa diri perempuan, oke, boleh turunkan tanganmu. Yang laki-laki. Saya mau dengar semangatnya yang perempuan dulu, boleh? Kita mau sama-sama nyanyikan bagian refrennya. Dia datang. Cewek-cewek. Siap-siap yang cowok, jangan mau kalah. Saya juga cowok. Dia datang, cowok-cowok. Dia datang. Sama-sama semuanya, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit, katakan sama-sama, yang telah ada, yang telah ada, yang akan datang, mari sama-sama, yang semua yang telah ada, yang sekali lagi sama-sama katakan, yang telah ada, yang akan datang, sama-sama katakan, datang. Kemuliaan untuk Tuhan. Yang telah ada, yang akan datang, Alfa dan Omega. Yang telah ada, yang akan. Engkau yang memulai, Engkau yang ada di tengah dan yang mengakhiri. Yang telah ada, yang akan datang. Oh, karena itu kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, dipuji, ditinggikan. Karena itu kami katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus. Sama-sama angkat suaramu, sembah dan puji Dia. Sama-sama angkat tanganmu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau minta Engkau menyatakan hadirat-Mu dengan kuat di tempat ini. Fokus kami bukan yang lain, hanya Engkau Yesus Raja kami. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan. Umat Tuhan katakan sembah, sembah dan puji Dia. Come on. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan-Nya. Sembah.
dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji. Semua katakan sembah, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Come on, berikan kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan. Berikan kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan. Kami tidak malu punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan Yesus. Dan karena itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur karena Engkau baik buat kami. Karena itu kami katakan sembah dan puji penuhi tata-Mu Tuhan. Malam hari ini bertata Tuhan. Mari sama-sama teman-teman semua kita ucapkan syukur. Ucapkan syukur untuk hal-hal bahkan yang paling kecil dari dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari tadi. Terima kasih untuk nafas yang baru Tuhan. Terima kasih untuk detak jantung yang baru. Terima kasih karena Engkau masih boleh memberikan aku kesempatan untuk melihat ke kiri kananku dan aku melihat suamiku. Aku melihat istriku, aku melihat anakku. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih mengizinkan anakku yang sakit untuk bisa sembuh hari ini. Terima kasih untuk rezeki yang baru. Terima kasih untuk anugerah yang baru. Terima kasih untuk firman-Mu yang tidak pernah habis. Terima kasih untuk akses 24 jam bersama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik. Oh Tuhan, dan biar kiranya Engkau yang memberkati acara ini. Dan Engkau yang hadir Tuhan di tempat ini. Sekali lagi ini adalah acaramu, ini adalah pestamu. Kami menyambut Engkau Tuhan. Kami menyambut Engkau. Kiranya Engkau yang sudah bertahta di tempat ini. Nyatakan hadirat-Mu, jangan tanggung-tanggung sampai semua di antara kami tidak ada yang terlewat. Ujung kiri sampai ujung kanan, depan, belakang, atas, bawah, semuanya merasakan. Bahkan bersentuhan langsung dengan pribadi-Mu yang ajaib dan luar biasa. Karena kami percaya saat itu terjadi, maka sungguh-sungguh mukjizat terjadi. Semua yang mustahil menjadi mungkin. Karena Engkau adalah Tuhan, Allah yang ajaib, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itulah kami tidak malu menyebut-Mu sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita semua yang bersyukur dan sepakat untuk mengundang Tuhan untuk ada di tempat ini. Dan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk yang terbaik yang dari ilahi. Sama-sama katakan bersama saya, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Oh, kembali lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Boleh teman-teman dari musik, boleh silakan. Saya mau persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa duduk. Sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah penampilan yang spesial. Mungkin beberapa di antara kita mungkin datang ke tempat ini, datang ke acara ini untuk menyaksikan acara ini, untuk menyaksikan segmen dari acara ini. Drama ini berjudul Lavu Amor. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang pernah mungkin berkunjung ke Pakis, mungkin pernah belajar bahasa sana gitu kan. Ini mungkin pengucapan hadis salah nih. Tadi semestinya enggak lavu amor gitu, lebih kental sedikit harusnya. Bukan itu poin saya. Tapi intinya adalah acara ini, segmen ini, drama ini akan menceritakan satu buah peristiwa yang kita semua pernah alami. Drama ini diangkat dari tulisan seorang pria bernama John Bevere di dalam bukunya berjudul Killing Kryptonite, yang menceritakan tentang sebuah relasi antara manusia dan Tuhan. Manusia yang katanya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah semua itu bisa lancar-lancar saja? Apakah semuanya tanpa halangan? Atau sebenarnya apa yang terjadi ketika kita bilang bahwa ya, aku mau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di dalam drama ini yang durasinya sangat singkat, hanya sekitar 10 menit, saya mau minta dengan hormat
untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyaksikan dengan sepenuh hati. Dan saya berharap untuk Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki pikiran yang terbuka. Banyak sentuhan-sentuhan humor dan komedi di dalamnya. Tapi saya berharap itu tidak mendistract atau mengacaukan fokus dari inti pesan drama ini yang sesungguhnya. Dan saya berharap setelah drama ini selesai dan disambung dengan khotbah oleh Ibu Glory, ini bisa menjadi sesuatu yang merema. Bukan cuma sekedar logos atau sekedar lewat, tapi bisa merema di dalam kehidupan kita. Tanpa berlama-lama lagi, saya mau minta kesediaannya untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim drama dari HOTK Youth Ministry. Malam Mas. Mas. Ada apa ya? Saya kalau asuransi gitu saya tidak tertarik, mohon maaf ya. Kita udah reservasi di restoran ini. Mau dinner, Mas? Ya, mau dinner kenapa kasih tahu saya kan? Di restoran ini Mas. Oh, saya tuh suka lupa kok saya nih. Kerja di restoran ingetnya bintang K-pop. Atas nama siapa Atas reservasinya? nama Rachel. Rachel ya, berarti di C ya, sebentar saya cek. Di R. Ah bukan, suka bercanda ini. Di C pecel. Di R Mas. Ini. Oh iya. R. Iya. Rachel ya, sudah disiapkan kok itu. Yang itu, ya. Oke. Ayo mari saya silakan diikuti ya. Iya. Diikuti loh. Iya. Diikuti ya. Ya. Ya, siap-siap ya. Iya. Ya, ikuti loh. Iya. Ikuti loh. Siap? Ya, Siap. mari ikuti saya. Nah, ya betul, ikuti. Silakan, monggo, silakan. Madame et messieurs, bienvenue à la Vous Amour. Perkenalkan, nama saya Sutopo, asli Klaten, tapi S2 Culinary Arts dari Paris. Paris. Bukan, salah itu. Paris. Ada. Ya, itu. Oh iya. Oke. Ya, Oke. ya. Hobi saya itu pilates sambil mendengarkan kendang. K-pop, dangdut gitu. Ya. Penyanyi favorit saya tuh namanya Ika Nurjeni. Dari grup itu loh, Ireng Jambon. Ya. Lagu favorit saya 2, itu lokal sekali itu. Judulnya yang satu Turu. Turu. Hit you with that turut. Gitu. Yang pertama. Yang kedua itu tentang kota yang dekat sama kota kampung halaman saya. Apa itu? Solo. Solo. Itu. Oke. Ya, silakan dilihat menunya, silakan. Boleh Ini dipakai? serbetnya, boleh, silakan. Saya malam hari ini maître de. Oh, nggak ngerti. Maître de, lebih gampangnya maître de. Maître de. Aduh, apa ya? Oh, manajer, ngerti manajer? Manajer, Ngerti ya. ya, Iya, manajer iya. ngerti ya. Saya akan membantu Madam dan Monsieur untuk memastikan bahwa Anda berdua ini mengalami pengalaman kuliner yang paling extraordinaire gitu. Yang bumbayah begitu. Oh iya. Ya. Sebelumnya apa sudah pernah maksudnya dinner bersama kami di La Vous Amour? Oh belum. Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Ini restoran favorit kami. Wah luar biasa, restoran favorit ya rupanya ya. Beb, kayaknya kita belum pernah ke tempat ini deh sebelumnya. Baiklah sudah, silakan dilihat menunya dulu. Oke. Saya ambilkan minuman di belakang. Nanti Oke, kalau sudah siap saya order ya. Ya. Silakan, monggo. Oke. Babe, Ya. restorannya bagus banget kan? Cocok banget buat anniversary kita. Iya sayang, bagus. Tapi aku cukup yakin kita belum pernah kesini kan sebelumnya. Aku tahu kamu pesan apa. Apa? Salmon linguine. Itu favorit kamu. Favorit aku? Sejak kapan? Ya permisi, silakan minumannya sudah siap ini ya.
Mari teh poci gula batu. Silakan. Terima kasih. Silakan. Ya. Silakan. Ini ada rasa-rasanya ini sepertinya ya. Rasa-rasanya bukan teh poci. Maaf ya, mohon maaf. Ya, silakan. Titip ya. Apa sudah siap memesan, Madam, Monsieur sekalian? Sudah. Sudah ya? Mau siapa dulu? Mau gambreng, gam Suami sweet, saya gobak dulu. sodor? Saya dulu aja. Oh iya, silakan. Mau pesan apa, Monsieur? Saya salmon linguine. Oh, saya Sutopo. Oh, maksudnya saya pesannya salmon linguine. Iya. Iya. Salmon linguine. Itu salmon linguine itu, Monsieur, saya mesti kasih tahu ya. Itu adalah makanan paling favorit dari restoran ini. Oh. Itu yang itu yang membuat restoran kami ini mendapatkan Michelin Star. Oh, iya. Tapi lebih penting dari itu ya. Itu yang mendapatkan review terbaik dari food blogger ternama Kota Jakarta. Siapa? Namanya? Si Kurus Lapar. Nah itu ya. Kamu? Oke, silakan dicek di Instagram si Kurus Lapar itu ada, silakan dicek. Oke. Ya, Madam, silakan Madam. Mau pesan Saya apa? pertama, filet mignon 1. Filet mignon, leres. Medium rare. Medium rare, lalu mau 100 gram atau 200 gram? 200 gram. 200 gram ya. Ya. Terus Ada lagi? rib eye stick 1. Rib eye stick, tingkat kematangan? Medium rare juga. Medium rare juga. 200 gram. 200 gram. Ada lagi? New York strip 1. New York strip. Medium rare juga ya, Mas? Medium rare juga. Iya. Tingkat kematangan. Apa beratnya? Oh, 100 gram aja. 100 gram aja ya, oke. Ini karena Madam pesannya banyak daging, saya mau sarankan itu baru viral sekarang side dish-nya. Apa tuh? Sayur kol. Oh, Ya, karena boleh. kan ada lagi viral itu, makan daging sapi pakai sayur kol gitu oke. katanya ya. Boleh banget. Silakan. Ada tambahan lagi? Ada menu baru, Mas. Ah iya, ini menu baru ini. Nasi goreng. Nasi goreng. Mau 100 atau 200? 200. 200 butir ya Iya. berasnya, oke. Baik, saya ulangi pesanannya salmon linguine 1 yang paling cucme itu, Ya. cucameong. Lalu filet mignon, rib eye stick, New York strip 100 dan 200 gram, medium rare, pakai sayur kol. Betul. Lalu nasi goreng 200 butir ya. Iya. Sudah mau tambahan lagi ada red wine, white wine, bandrek mungkin. Enggak, udah. Enggak Udah ya? cukup. Yakin? Udah cukup. Teh poci gula batu lagi? Enggak. ya? Benar ini? Iya. Ya sudah, saya siapkan dulu makanannya. Selamat menikmati restoran kami. Permisi. Oke. Oh, menunya boleh saya angkat? Ah, boleh. Boleh ya, saya angkat ya. Boleh saya bawa menunya? Boleh? Boleh. Boleh ya. Ya. Saya boleh pergi sekarang? Boleh. Boleh ya, permisi. Terima kasih ya. Beb, Ya, kamu pesan 4 porsi loh, itu enggak kebanyakan. enggak kok. Aku enggak pesan untuk aku doang. Wait, maksud kamu kita? Yes. Are we expecting? And he'll be here soon. Oh my, laki-laki ya? Ya, and itu dia datang. Hai Denny. Hey, Rachel. Kamu Sorry telat. banget aku telat. Ya, cuma berdua aja kan. Satu diambil ya. Hai Rachel, sorry banget aku telat. Gak apa-apa, aku udah pesenin makanan kesukaan beneran? kamu. Iya. My favorite? Yes. Wow, you know me so well Rachel. Selalu. Thank you banget. It's okay. Tunggu. Kalian saling kenal? Ini Denny, pacarku waktu SMA. Pacar Iya. dari SMA? Hah? Beb. Kenapa? Itu pacar kamu dari SMA ngapain kesini? Aku ganggu kalian berdua makan. Iya, sebenarnya kita lagi anniversary. Enggak kok, Den. Enggak apa-apa kan? It's Rachel. It's okay dong. It's okay. Thank you It's okay, Rachel. Denny. Apanya? Hai. masalah kan? Enggak. Oke, Anda siapa ya? Nick, jangan bikin aku malu. Nick, aku bisa jelasin. Aku tuh cuma pengen kita bisa ngabisin malam yang romantis sama-sama di restoran favorit kita. Oke, yang pertama, aku belum pernah ke restoran ini sebelumnya. Kedua, ini apa-apaan sebenarnya? Hey babe, sorry banget aku telat ya. It's okay, kamu juga telat. Oke, seriously? Kamu ngapain sih misi saya? It was just a kiss. Nick, Kita udah biasa kok kayak gitu. Nick. Santai. Jangan pegang istri saya. Nick, Buat kita biasa kayak gitu. Nick, Iya. Duduk aja. Santai Nick, gak apa-apa. It's okay, Nick, calm down. Rachel,
Ini apa-apaan? Kamu masih berhubungan sama orang-orang ini? Ya, aku kenal sama mereka lebih lama daripada kenal sama kamu. Nggak apa-apa dong. Wait, what? Kamu jealous sekarang? Jealous? Rachel, in case kamu lupa, we are married and this is our wedding anniversary. Oke. Nick, aku tuh ngabisin waktu aku paling banyak sama kamu. Aku paling sayang sama kamu. Kamu adalah pria favoritku. Rachel, mereka bertiga harus keluar dari tempat ini sekarang. Kalau enggak, we are done. Astaga Nick, kamu tuh egois banget tau gak sih? Kenapa segala sesuatu harus tentang kamu, dan kamu? Kamu udah ngancurin restoran favorit kita. Aku pergi. Ya, Cok, Ya, jangan. mau kemana? Jangan pergi dulu. Ya, Ya kan? ditinggal deh sama dia. Iya, aku belum pernah ke restoran ini sebelumnya. Selamat malam. Makanannya datang. Ya ini sudah datang Makanannya makanannya udah ya. Yang pertama ini filet mignonnya 200 gram pakai sayur kol, silakan. Makasih ya. Berikutnya ini ada, oh ini New York strip. Siapa New York strip? Silakan tuan, New York stripnya. Lalu ada rib eye stick, nah ini rib eye sticknya. Nah, pakai sayur buncis sama wortel. Betul, betul. Silakan. Lalu ini nasi gorengnya nih mau diapakan ini ya? Punya madamnya tadi, 200 butir loh, ini persis ini. Udah dihitung? 201, maaf saya buang dulu satu. Nah. Ya, taruh tengah aja ya. Nanti Ya. bungkus bisa. Dibungkus bisa. Nah ini yang paling spesial ini. Ini yang paling spesial, ini namanya salmon linguine yang membuat restoran Michelin Paling star, enak ini. Restoran Lafu Amur ini mendapatkan Michelin star. Ini yang paling Cucomeo. Ini juga yang mendapatkan review terbaik dari food blogger paling terkenal kota Jakarta. Namanya Sigurus Lampert. Silakan dicek di Instagram, ada beneran itu Sigurus Lampert. Ya, Monsieur, silakan salmon linguine-nya. Ini kenapa dipanci? Kan gourmet. Baiklah, sudah ya, kalau tidak ada tambahan lagi, silakan dinikmati. Bon appetit. Terima Bon appetit, kasih. silakan Monsieur semuanya. Oh iya, sebelum saya pergi. Apalagi? Saya tuh tadi mikir-mikir ya, wajahnya Monsieur yang ini tuh kok familiar gitu, kekeluargaan kan, familiar iya. kan. Kekeluargaan sekali wajahnya gitu. Betul, Saya betul. ingat-ingat, oh ternyata saya baru ingat. Monsieurnya ini tuh dulu makanya familiar, makanya restoran favorit. Karena monsieurnya ini dulu propose ke madam yang tadi di restoran ini juga kan monsieur kan, betul kan ya? Saya belum pernah ke restoran ini sebelumnya. Mas, salah. Ini Oh yang salah. propose. Iya. Maaf ya maaf. Oh iya, iya. Kembali, Oh ditolak ya, ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Ya. Permisi dulu, silakan. Bon appetit ya. Ya. Kau pergi. Tapi ini paling enak loh. Ini kita harus makan ini. Yaudah, kita makan sekarang. Nah. Ya. Yuk makan. Yuk. Tapi ini yang bayar siapa ya jadinya ya? I've ever wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you.
take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Sama-sama sembah Tuhan lewat lagu ini. Katakan I've ever wondered. I've ever wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. Yes, far away from you, Jesus. When I go astray, I find your love reaching out. Mari sama-sama bangkit berdiri. Katakan Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, take me deeper, deeper in love with you. Oh, Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kedaulatan-Mu nyata di dalam hati dan di dalam pikiran kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Kedaulatan-Mu ada di tempat ini. Tidak ada satu kuasa pun yang boleh ada selain dari kuasa Yesus Kristus Tuhan. Dan biar setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Semuanya melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Di dalam satu nama yang mulia dan punya kuat kuasa itu. Nama Yesus Kristus, Raja dan Penyelamat kami yang hidup. Mari semua yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan siap diubahkan hidup kita, mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Shalom. Ya, senang sekali saya bisa bertemu malam hari ini di dalam acara Year End Celebration kita. Ya, baru saja kita menyaksikan drama yang dibawakan oleh anak-anak muda kita. Ya, pastinya ini hanya drama ya, Bapak Ibu dan anak-anak. Nanti Nini itu yang pemain yang Rachel itu nama aslinya Nini ya. Nanti Nini jangan dicembetutin sama Bapak Ibu gitu ya. Dan tadi Nini dan Alex itu ya yang memerankan suami istri itu juga bukan couples ya, bukan pasangan yang sebenarnya, bukan. Mereka belum married ya, masih anak-anak youth. Tetapi begini, jadi ini bukan beneran semuanya pastinya ya. Tapi melihat drama ini mungkin kita berkomentar, para bapak-bapak ini khususnya ya. Waduh, nggak bisa bayangin ya, andai kata punya istri kayak Rachel itu, ya, yang nggak mudeng gitu.
bahwa yang namanya hubungan pernikahan itu adalah hubungan yang apa? Eksklusif, yang hanya antara aku dan kamu. Ya, dan pastinya juga enggak ada ya dari kita yang mau married dengan seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang seperti si Rachel ini, ya, yang berharap bisa terus berhubungan, bahkan ngedate dengan mantan-mantannya. Ya, tadi kan ada yang mantan yang semasa SMA dan sebagainya, ya. Bahkan setelah married, pasti nggak ada yang mau. Siapa bilang amin? Semuanya mau berarti punya pasangan yang kayak begitu. Siapa bilang nggak mau punya pasangan yang kayak begitu? Amin? Ya. Tapi sejujurnya apa yang Rachel lakuin ini, Bapak, Ibu, dan anak-anak, sering kita lakukan sebetulnya. Ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan kita. Ya, mengapa begitu? Mungkin kita bilang, Ibu Glory lebay nih. Masa kita kayak si Rachel itu? Iya kan? Masa kita selingkuh? Masa kita ngedate sama yang lain? Yang benar aja. Ya, di sepanjang Alkitab Tuhan membandingkan ya hubungan kita dengan Dia itu seperti hubungan pernikahan. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat. Dari Efesus 5, 22-27, 31 dan 32. Ya, kita mau lihat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, lalu dikatakan apa? Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Lalu masih dilanjutkan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Lalu kalau kita melompat ke ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lalu dikatakan begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ya, kita lihat Tuhan itu melambangkan, membandingkan hubungan Anda semua sebagai gereja Tuhan dengan Tuhan itu seperti suami dan istri. Betul? Ya, seperti suami dan istri. Bukan hanya di perjanjian baru. Ya, ajaibnya saat bangsa Israel itu bahkan mengkhianati Tuhan. Ya, mengkhianati Tuhan, kan itu bangsa Israel mengkhianati Tuhan. Mungkin bagi kita itu sesuatu hal yang biasa, tapi lihat, Tuhan menyebutnya dengan satu istilah, berzinah. Berzinah. Kita yang sudah dewasa tahu bahwa istilah berzinah itu hanya untuk menyebutkan seseorang yang melakukan hubungan badan dengan yang bukan suami atau istrinya, betul ya? Dan saat seseorang mengkhianati Tuhan dengan tidak mau menaatinya, Tuhan itu ternyata menyamakan dengan penyembahan atau menyembah berhala. Mari kita lihat ya, Hakim-Hakim 2 ayat 17 dari Perjanjian Lama. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka, perhatikan, berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Saya lanjutkan dari 1 Samuel 15 sampai 22 dan 23 ayatnya. Ya, ini mungkin lebih jelas. Tetapi jawab Samuel, ini Samuel menegur Saul. Ya, yang Saul itu ngerasa benar. Ya, karena dia ditinggal takut ditinggal rakyatnya sehingga dia mempersembahkan korban yang harusnya itu hanya boleh
dilakukan oleh siapa? Imam, ya. Raja enggak boleh, sedangkan Saul itu raja waktu itu. Nah, yang enggak baca Alkitab memang enggak ngerti, ya. Nah, tetapi Samuel menjelaskan kepada Saul yang merasa dirinya itu benar seperti itu, gitu ya kan. Samuel juga menjelaskan ketika Saul ini, gitu ya, disuruh menghabisi ketika menghancurkan Amalek, disuruh menghabisi semuanya sampai ternak semuanya, nggak peduli gemuk kurus nggak peduli. Tapi Saul bilangnya apa? Yang gemuk-gemuk aku mau ambil, aku mau persembahkan buat Tuhan. Lalu Samuel berkata seperti ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, ya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Terafim itu barangnya untuk sembahan berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saya menemukan satu terjemahan yang menurut saya lebih mewakili, lebih menjelaskan kepada kita. Yaitu dari The Message, ayat yang sama. Saya sudah siapkan, dikeluarkan ya. Then Samuel said, do you think all God wants are sacrifices? Empty rituals just for show? He wants you to listen to him. Plain listening is the thing, not staging a lavish religious production. Not doing what God tells you is far worse than fooling around in the occult. Getting self-important around God is far worse than making deals with your dead ancestors. Because you said no to God's command, He says no to your kingship. Kalau saya boleh terjemahkan bebas, bukan yang hurufiahnya ya. Seperti Samuel tuh berkata begini, apa kamu pikir Saul, bahwa Tuhan itu sangat membutuhkan korban bakaranmu? Seringkali kita berpikir waktu kita kasih kolekte di gereja, di persekutuan, kita pikir kalau kita bisa kasih kolekte gede, wow, Tuhan akan wow, amazed sama kita. Ya. Samuel berkata, apakah Tuhan itu sangat membutuhkan korban bakaran? Ritual-ritual hampa yang hanya merupakan sebuah show atau pertunjukan saja. Yang ia inginkan adalah supaya kamu mendengarkan dan memperhatikan dia. Bukan hanya pertunjukan drama liturgi rohani besar-besaran. Saya suka dengan ungkapannya ini. Tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan, itu jauh lebih bodoh daripada melakukan pemujaan setan. Okultisme tadi, ya. Merasa diri penting di hadapan Tuhan, Saul tuh merasa penting di hadapan Tuhan. Jauh lebih parah daripada membuat kesepakatan dengan arwah-arwah orang mati. Karena kamu menolak perintah Tuhan, Tuhan juga menolak jabatanmu sebagai raja. Dan kalau Anda baca seterusnya, detik itu juga Saul dirobek kerajaannya. Ya, tidak dibolehkan lagi menjadi raja. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa menyembah berhala itu kalau kita begini di depan patung-patung berhala, ya. Tapi ternyata Tuhan mengartikan penyembahan berhala itu dengan lebih dalam. Mengapa demikian Bapak Ibu dan anak-anak? Sebab begini, kata worship ya, menyembah gitu ya. Kata worship itu pertama kali munculnya atau istilahnya the first mention dari kata worship itu ternyata adalah ditemukan di sini. Ya, saya ingin dikeluarkan ayatnya. Di kitab pertama dari Alkitab, yaitu di kitab Kejadian. Saya akan bacakan agak sedikit panjang 5 ayat ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ini Abraham kan udah nunggu lama nih untuk dapat Ishak. Akhirnya dapat dan Tuhan bilang, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Sebetulnya ini gunung maksudnya ya, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Bukan dijadiin pegawai, budak pun bukan.
tapi dikorbankan sebagai korban bakaran. Ya, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apa yang menjadi reaksi Abraham? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi tempat di mana Abraham harus mengorbankan anak tunggalnya ini, ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Jadi ini masih di bawah gitu ya kan, mau naik gunung. Apa yang Abraham katakan kepada 2 bujangnya? Mari kita lihat. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Mau ngapain? Lihat. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia katanya adalah sembahyang. Ya, tetapi saya menemukan di dalam terjemahan NLT, Living Translation-nya, seperti ini, saya langsung ambilkan ayat 5-nya saja. Stay here with the donkey. Abraham told the servants, the boy and I will travel a little farther. We will, worship there. And then we will come right back. So, inilah the first mention kata worship di Alkitab. Jadi, di sini kita tahu bahwa arti sesungguhnya worship itu adalah obedience. Atau apa? Ketaatan. Worship itu adalah obedience atau ketaatan kepada Tuhan. So dengan kata lain, saat Anda semua dan saya enggak taat kepada Tuhan, kita sebetulnya sedang worship yang lain. Worship Allah yang lain. Which is itu namanya apa? Penyembahan berhala. Itu sebabnya alasannya kenapa Tuhan berkata ketika kamu disobedience sama dengan kamu berzina, kamu selingkuh seperti si Rachel tadi, dan sama dengan kamu menyembah berhala. Paham sampai di sini Bapak Ibu dan anak-anak? Amin. Ya. Tidak peduli betapa hebatnya performance kita saat kita beribadah di gereja atau aktif banget di persekutuan. Jika kita tidak menaati Tuhan in our daily lives, kita tidak worship Him. Mungkin manusia terpesona, mungkin pastor kita di gereja kita masing-masing terpesona kepada kita. Tapi Tuhan so sorry, enggak. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Ya, kita sebetulnya ketika kita itu nggak taat kepada Tuhan, walaupun di gereja kita pakai baju yang paling indah, tangan kita mungkin ke atas, kita begitu aktifnya melayani Dia, ya, tetapi ketika kita tidak menaati Dia, kita sebetulnya sedang hidup di dalam perzinahan. Seperti yang Rachel lakukan di dalam drama tadi. Saya hanya mengingatkan, Rachel tadi bilangnya apa? Ya, saya duduk di sana, saya ikut mendengarkan. Rachel bilangnya apa? Beb. Kan kalau anak sekarang, anak muda sekarang manggilnya beb gitu ya kan. Kalau ibu-ibu ini cuman say. Ya kan, mentok-mentok yang maksudnya sayang ya, diputus saya sama yang gitu ya. Kalau anak sekarang beb katanya gitu ya. Tadi kan Rachel berkata, "Beb, you are my favorite. Kamu tuh yang paling aku sayangi loh, makanya aku married sama kamu." Enggak cukup. Betul? Ya. Di antara mantan-mantanku, you are my favorite, babe. Betul? Masa itu enggak cukup? Ya, makanya aku marriednya sama kamu. Bukan sama yang lain. Tapi tadi si Rachel kan menjelaskan, bagaimanapun ini kan namanya mantan. Ya kan? Jadi aku sudah lebih dulu dan sudah lebih lama kenal sama mereka dong. Dan udah lebih lama jalan sama mereka dong. Betul? Karena mantan. Dan ya masih kerasa asiknya. Asiknya apa? Asiknya bohong. Asiknya dulu tipu-tipu dikit. Asiknya dulu nilep pajak, asiknya dulu ngegosip,
Asiknya dulu iri, memfitnah orang lain, asiknya dendam, asiknya menyimpan kesalahan orang lain dan tidak mau mengampuni. Dan kita bisa deretkan mantan-mantan kita, segambreng tadi. Ya, masa aku harus tinggalin semuanya itu? Hanya karena aku sekarang sudah menjadi mempelai Kristus? Sejujurnya, banyak orang masih tidak mau meninggalkan mantan-mantannya. Walaupun mereka sudah jadian sama Tuhan Yesus. Sudah menyanyi, Jesus I'm in love with you. Jesus I'm in love with you. Betul? Tapi tangannya masih gandeng mantannya. Tapi tangannya masih gini sama mantannya. Masih sama mantannya. Untuk mutusin yang Tuhan gak suka. Seperti tadi suaminya Rachel gak suka. Dia sampai berkata, aku mau 3 orang ini meninggalin tempat ini. Betul? Tapi Rachelnya marah, betul? Rachelnya bilang begini, kamu egois banget. Aku kan cuman cipika-cipiki. Aku kan cuman peluk-pelukan. Ini sudah biasa kok kita lakuin. Coba bapak-bapak tanya ke dirinya masing-masing. Kalau istrinya jawab begitu, bapak-bapak kira-kira gimana? Kan aku tetap tidur sama kamu, aku nanti pulang juga sama kamu. Ini kan cuman aku ngelendot sedikit. Kalau di dalam drama aslinya lip kiss. Saya nggak kasih karena ini anak-anak kan bukan suaminya ini, iya kan bukan tunangannya, bukan. Aslinya lip kiss. Karena yang buat barat. Padahal 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saya mau tanya dulu, siapa dari bapak-bapak dan anak-anak dan kita semua yang tahu bahwa kita ini ada di dalam Tuhan Yesus? Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Mari kita sama-sama katakan 3, 2, 1. Ia adalah ciptaan baru. Kita katakan sekali lagi, 3, 2, 1. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu loh. Mantan-mantan tuh nggak boleh kita gandeng terus. Apalagi kita ngebuat date dengan mantan-mantan kita. Kalau dulu kita nggak jujur, dulu kita tipu-tipu. Tapi kalau di gereja kita sumbang banyak. Kalau secara politik orang money laundering itu ketangkep sama KPK. Betul? Kenapa banyak dari kita money laundering? KPK mungkin nggak tahu, tapi saya rasa Tuhan pastinya tahu. Ya, harusnya seperti ini. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, tapi dalam prakteknya masih ada dari kita, mungkin banyak dari kita yang bilangnya kita ini mempelainya Kristus, tetapi masih lakuin yang seperti Rachel dalam drama tadi lakukan. Nah saya tuh bertanya begini, kenapa ya begitu? Kenapa begitu? Sayangnya begini, kalau pastor kita di gereja masing-masing, romo kita, pendeta kita, bisa kita bohongin. Sayangnya, kita lupa bahwa kita berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Pertanyaannya, kenapa sih kok kita ini kok masih lakukan itu? Sejujurnya jawabannya adalah karena banyak dari kita enggak sungguh percaya bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Dan kalau dia sampai memberi batasan-batasan, ini enggak boleh, ini boleh, jangan lakuin itu. Kamu harus jujur, kamu harus dapat yang seiman, kamu begini, itu semata-mata karena dia sangat mengasihi kita dan dia tidak ingin kita celaka. Siapa bilang amin?
Amin. Tapi saya mau keluarkan satu gambar yang saya sudah siapkan. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Semuanya tahu karena ada si tikus ini ya. Disneyland. Siapa sudah pernah pergi ke Disneyland? Enggak? Oh, cukup banyak ya. Siapa belum pernah sampai ke Disneyland? Oh, saya doakan nanti sampai ke Disneyland. Siapa bilang amin? Nah, ya. Bapak, Ibu, dan anak-anak. Seringkali gini, ada kalau kita punya uang ya, kadang-kadang kita mungkin menabung dan sebagainya. Sebagai bapak yang baik, Anda ini pasti kepingin one day mengajak anaknya ke Disneyland, betul? Karena anak-anak kecil semua memimpikan bisa datang ke sini. Sampai ke sininya mahal, yang paling dekat pun mahal, tiket masuknya pun kita semua tahu mahal sekali. Ya, tapi begini, biasanya ketika kita bawa anak kita ke Disneyland dan anak kita itu masih preschool, ya kan, masih preschool, biasanya papinya akan pesen gimana? Waktu anaknya ini bilang gini, Papi, kalau cucu saya panggil papinya itu Pepi, ya kan, Dedi atau Papi atau Pepi, aku boleh nggak main itu? Aku boleh nggak ke situ? Aku boleh nggak? Cucu saya itu selalu begitu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nanyanya begitu, ya kan? Kalau anak kita preschool, masih kecil-kecil kayak tadi, biasanya apa jawabnya kita? Boleh, tapi jangan jauh-jauh. Kamu boleh jalan, kamu boleh main-main, sejauh mata papi masih bisa lihat kamu. Betul ya? Kalau anak kita preschool kita bilang begitu. Sejauh mata papi masih bisa lihat kamu. Tapi tiba-tiba anak kita, karena kita diberkati, kita punya rezeki, kita bisa datang ke Disneyland lagi. Dan waktu itu anak kita sudah remaja, tapi belum dewasa. Lalu dia pamit yang sama, seperti kita juga pamit. Seperti waktu dia preschool. Dia bilang gini, Dedi, aku boleh ya naik wahana itu, naik ini. Papinya sekarang jawabannya beda. Papinya enggak lagi bilang begini, boleh, cuman sejauh matanya papi bisa lihat kamu. Kalau kayak begitu anaknya bilang ini, iya, anaknya gitu. Karena sudah remaja. Sekarang papinya message-nya beda, Bapak Ibu. Message-nya apa? Oke, boleh, tapi begini, kamu boleh pergi jauh-jauh, asal kamu masih bisa melihat saya. Kamu masih bisa lihat dan kamu lihat saya. Kalau kamu enggak bisa lihat saya lagi, berarti kamu sudah terlalu jauh pergi dari saya. Beda ya. Kalau dulu fokusnya waktu masih preschool, fokusnya adalah apa? Papinya atau dedinya yang ngawasin terus. Tapi kalau sekarang si anak remaja ini yang harus memaintenance hubungannya dengan dedinya. Beda ya? Bisa ngerti sampai di sini bedanya? Ya? Kita bisa ngerti sampai di situ bedanya. Nah, pertanyaan saya, apakah artinya papinya ini enggak sayang sama anak remajanya? Ya, kalau papinya bilang begini, kamu boleh pergi kemana-mana, asal kamu nengok, kamu masih bisa cari papi. Kamu masih bisa lihat papi. Apakah karena papinya jahat? No, betul? Saya yakin sekali. Kalau papinya jahat, enggak mungkin papinya ini beliin tiket pesawat, bisa sampai ke Disneyland. Papinya enggak mungkin beli juga tiketnya Disneyland yang mahal-mahal, enggak mungkin. Ya, tetapi justru karena papanya atau papinya sangat sayang kepada anak ini. Papanya tidak mau kalau hanya karena ke Disneyland dan anaknya begitu euforia dan begitu happy, akhirnya putranya ini, anaknya ini hilang dan celaka. Betul? Saya rasa seperti itulah Bapak kita di surga. Dia tidak pernah keberatan Bapak, Ibu, dan anak-anak. Anda bisa punya rumah sampai 7 lantai, istilah saya. Asal Anda masih bisa melihat dia. Dan bukan malah jadi seperti orang-orang yang membangun menara Babel, yang merasa bahwa Anda sudah bisa mencapai surga, saking tingginya dan megahnya rumah Anda.
Tuhan tidak pernah keberatan Anda dan saya buka usaha baru di berbagai sudut kota Jakarta, bahkan sampai ke mancanegara. As long as Anda tetap memberi tempat utama bagi Tuhan Yesus di hati Anda. Which is artinya kalau Tuhan berkata tutup usahamu itu, walaupun menurut Anda itu banyak cuannya, Anda harus bersegera melakukannya. Saya pernah cerita panjang lebar tentang bagaimana Tuhan menyuruh saya menutup usaha saya yang begitu cuan gitu istilahnya. Ya, Tuhan tidak pernah juga keberatan Anda punya banyak uang. Enggak pernah keberatan. Asalkan hati Anda tidak jadi melekat pada uang Anda. Dan tiba-tiba ketika Tuhan menyuruh Anda untuk memberkati orang lain, Anda begitu takut bahwa digit dari rekening Anda akan berkurang. Tuhan juga tidak pernah keberatan Anda dan saya punya kedudukan penting di kantor Anda masing-masing. Sehingga Anda harus sering bangun pagi-pagi untuk meeting dengan pejabat ini dan pejabat anu, pergi main golf dengan para pejabat ini, para CEO itu. As long as Anda juga setia bangun pagi-pagi untuk duduk dekat kakinya dan ngobrol berdua dengan dia. Tetapi kalau karena rumah yang megah, bisnis yang berkembang, kedudukan yang penting, uang yang berlimpah, itu semua membuat Anda dan saya jadi berat untuk menaatinya. Tidak punya waktu lagi untuk ngobrol dengan dia, berdoa, tidak punya waktu lagi untuk bahkan membuka surat cintanya Tuhan. Kalau karena itu semua Anda dan saya jadi menduakan dia. Atau dengan kata lain, Anda jadi menyembah atau menuhankan yang selain dia. Walaupun mulut kita mungkin masih berkata, Jesus, I'm in love with you. Menurut saya, dia akan lebih memilih untuk membatalkan dan merobek-robek tiket Disneyland Anda dan saya. Daripada dia harus kehilangan anak-anak yang sangat dikasihinya. Suatu kali saya ini main ke rumah seorang pastor, saya dan Pak Gana memanggilnya Pater. Pater kepala sekolah SMA kami di Kolese Loyola dulu. Pater udah tua. Waktu itu belum serentak sekarang beliau udah duduk di kursi roda. Waktu itu beliau masih sehat. Kami main ke rumah dinasnya para pastor begitu ya. Nah, tapi Pater baru mandi dan saya menunggu di ruang tengahnya. Karena cukup lama saya ini mondar-mandir, buku-buku saya kok kurang tertarik begitu. Tapi tiba-tiba saya kaget. Karena di dinding tempat Pater, ruang tengahnya Pater itu, tercantum ada satu figura, sederhana sekali figuranya, bukan yang mewah. Ini figura Pater. Saya baca satu persatu. Waktu Pater keluar, saya bilang begini, ini bagus banget. Lalu Pater berkata begini, oh memang cocok ya sama judulnya, To Whom It May Concern. Baru kamulah pertama kali yang bilang ini bagus. Ternyata yang lain enggak concern. Karena cuma tulisan. Saya jujurnya concern banget dengan ini. Saya mau Anda semua, Bapak Ibu dan juga kalian semua yang masih muda, mari kita lihat ini semua. You call me the way, but you don't follow me. Kita seringkali berkata, Yesus adalah jalan. Tapi kita tidak mengikuti jalan itu. Kita mengikuti jalan yang lain. You call me the light. Katanya Yesus itu terang dunia. But you don't see me. Kamu lihatnya yang lain. Kamu tidak lihat aku. Kamu terlalu silau dengan tumpukan US dollarmu. Dengan tumpukan emas LM-mu. Itu lebih cemerlang mungkin. You call me the teacher, but you don't listen to me. Kamu panggil aku guru, tapi kamu tidak dengerin aku.
Kamu lebih dengerin radio? Kamu lebih dengerin berita dari televisi? You call me the Lord, but you don't serve me. Kita panggil dia Lord, itu artinya Tuan. Siapa yang Anda dan saya layani sehari-hari di dalam hidup kita? Mungkin the Lord kita adalah CEO di kantor kita, mungkin bos kita. Karena kalau dia meminta Anda bangun pukul 4 pagi, Anda takut untuk tidak bangun pukul 4 pagi. Tapi ketika alarm Anda berbunyi untuk mengingatkan Anda dan saya membaca Alkitab, Anda dengan mudahnya matikan itu. Sebab the Lord kita nggak kelihatan oleh mata kita. You call me the truth, but you don't believe in me. Kita berkata, dia adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Dan kebenaran itu ada di dalam firman-Nya. Berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan katakan? Atau Anda semua lebih percaya sama kata-kata teman Anda? Ketika anak muda nih merasa dirinya jelek, tapi firman Tuhan berkata, kamu ini berharga di mataku dan mulia. Dia tetap bilang begini, jelek. Soalnya teman-teman bilang aku jelek. You call me the truth, but you don't believe in me. Dan yang membuat saya sangat-sangat kaget adalah tulisan yang ditulis merah ini. Don't be surprised if one day I don't know you. Anda bisa lihat semuanya dari Matius 7 ayat 23 yang berkata, bukannya memanggil aku Tuhan-Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah, tetapi yang mereka yang menaati perintah Bapakku. Seringkali kita lupa Bapak Ibu dan anak-anak. Kita pikir Tuhan bisa kita suap dengan semua performance kita ini. Waktu kami membuat year end celebration ini, Anda boleh bertanya dengan anak-anak ini dan boleh bertanya dengan semua ibu-ibu yang bertugas di HOTK. Saya selalu berkata, kita menyiapkan performance terbaik karena kita mau to God be the glory. Tapi ingat, Tuhanmu tidak terpesona dengan performance ini. Saya juga tidak pakai daster di depan Anda semua. Saya menyiapkan diri saya dengan sebaik-baiknya. Bahkan saya membuat baju terbaik setengah tahun yang lalu. Saya berdandan sebaik mungkin. Itu enggak apa-apa. Boleh saja. Tetapi kita harus mengerti bahwa yang cantik di luar ini, Tuhan enggak pernah terpesona. Anda mungkin yang terpesona, tapi Tuhan enggak akan terpesona. Kalau dia mendapati hati saya, tidak pernah menaatinya. Walaupun saya berdiri di sini membagikan firman Tuhan, saya enggak akan punya nyali ketika saya nanti ada di hadapannya. Lalu saya berkata, Anda tadi lihat promosinya dari HOTK semuanya. Rabu 2 minggu sekali, Jumat setiap Jumat. Anda pikir saya bisa di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan ini Gloria. Saya berdiri loh Tuhan, Rabu 2 minggu sekali di depan women. Setiap Jumat malam saya enggak dibayar, saya berdiri di tempat ini. Tuhan, apakah engkau enggak terpesona sama aku? Kalau saya seperti yang ditulis tadi, saya percaya sangat Tuhan akan berkata, I don't know you. Saya tahu namamu Gloria, but I don't know you. Karena dalam hidupmu, kamu tidak to God be the glory dengan menaati perintah Bapakku. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya sungguh-sungguh ingin mengajak sebelum Natal tiba, kita sungguh-sungguh merenungkan dan mau menjawab dengan jujur pertanyaan yang menjadi tema year end kita tahun ini. Apa itu pertanyaannya? Seperti yang dipakai di kaos mereka semua. No rival? Betulkah Tuhan itu the one and only di dalam hidup Anda dan saya? Atau sebetulnya kita masih bergandengan tangan begitu erat dengan mantan-mantan kita? Mari sebelum memasuki Natal,
ini menjadi renungan yang mengusik hati kita. Dan saya berdoa, Anda dan saya segera menjawabnya malam hari ini. Amin. Kita mau nyanyikan sekali lagi lagu ini. Tapi saya percaya kalau tadi di awal Anda menyanyi dengan biasa saja, saya mengundang Anda untuk menyanyikan ini. Setiap kali saya menyanyikan lagu ini, saya tahan-tahan, air mata saya selalu nyembul di sini. Waktu saya berkata, Jesus, I'm in love with you. Seperti itu bukan untuk orang lain, nggak usah menghakimi orang lain. Tapi pertanyaan itu untuk saya. Gloria, betul kamu bilang I'm in love with you? Saya berdoa, pertanyaan yang sama mengusik hati Anda semuanya. Amin. Kita menyanyikan ini keluar dari hati kita. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Katakan, I've ever wanted. I've ever wondered, yes Lord, how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. Betulkah kita sudah memberikan semuanya I untuk Dia? never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, katakan, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Oh, Jesus, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Oh, Jesus, Jesus, I'm in love with you.
kita kepada Tuhan. Tuhan, biar the fear of God seperti yang kami rasakan malam hari ini tidak pernah pergi dari hidup kami, Tuhan. Supaya kami tidak menjadi orang yang seperti Saul, yang merasa begitu penting di hadapan Tuhan, dengan segala kedudukannya, dengan segala hartanya, sampai dia tidak mengerti bahwa apa yang dia perbuat begitu jijik, baunya tidak harum Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, biar takut dan gentar akan Engkau seperti yang melanda kami semua malam hari ini tidak pernah pergi dari kami, Tuhan. Sehingga kami selalu tahu Engkau tidak pernah terpesona dengan apa yang kami tampilkan di luar ini. Engkau hanya menantikan hati yang seperti hamba-Mu Daud, yang Kau berkata, his heartbeat to my heart. Dan Kau menjadikan Daud a man after God's own heart. Kami ingin seperti Daud, Tuhan. Kami minta ampun karena selama ini kami memasuki Natal, kami begitu sibuk menyiapkan banyak hal. Kami begitu bangga dengan semua yang kami miliki dan bisa kami beli. Kami lupa untuk mengingatkan diri kami, apakah sungguh sepanjang tahun ini kami sudah menaati Engkau? Apakah sungguh yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang? Tuhan, hamba sungguh berdoa kalau malam hari ini Engkau mengingatkan kami, Engkau meng-highlight 1, 2, 10, 20, 30 hal yang ada, yang kami masih lakukan di dalam hidup kami, yang itu adalah mantan-mantan kami, Tuhan. Kami tidak mau itu terus ada di dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami mau ambil keputusan untuk kami lepaskan gandengan kami dari mantan-mantan kami itu. Kami mau melepaskan diri dari semua kekhawatiran. Kami mau melepaskan diri dari semua ketidakpercayaan. Kami mau melepaskan diri kami, Tuhan, dari semua ketidakjujuran. Kami mau melepaskan diri kami dari semua praktek-praktek money laundering di gereja dan di persekutuan. Kami mau melepaskan diri dari gosip-gosip. Kami mau melepaskan diri dari iri hati. Kami mau melepaskan diri dari tidak mau mengampuni. Kami mau melepaskan diri dari rasa pahit yang kami sudah bawa bertahun-tahun. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami sudah berzina, kami malu, Tuhan, kami malu. Kami malu. Kami tahu bahwa kami adalah mempelai-Mu. Kami adalah mempelai-Mu. Dan malam hari ini, Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik dari hidup kami. Biar hati ini, Tuhan, tidak pernah melekat kepada apa yang kami miliki. Karena kami tahu apa yang kami miliki semata-mata hanya berkat yang daripada-Mu. Tuhan, biar izinkan kami seperti anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, tetapi dia rela untuk memberikannya saat Engkau membutuhkannya. Kami tahu Tuhan, Kau membutuhkan untuk kerajaan-Mu ditegakkan di dunia ini. Dan kami bersyukur kalau Engkau mengizinkan kami menyembah Engkau dengan harta kami. Kami mau worship Engkau, Tuhan, dengan apa yang kami miliki, di dalam ketaatan dan di dalam ketepatan
dan dengan sukacita yang melimpah dari hati kami yang paling dalam. Kami mau persembahkan Tuhan. Inilah worship kami, inilah obedience kami, inilah ketaatan kami. Dan kami bersyukur malam hari ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki. Seperti ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang mau mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki. Sebagai bukti hati kita tidak melekat kepada apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada kita. Di dalam ketaatan dan di dalam ketepatan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita katakan dengan kuat. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan mengedarkan persembahan kita. Nanti setelah persembahan kita akan berdiri. Kita mau mengangkat tadi Bapak Ibu dan anak-anak, satu keluarga mendapatkan satu banner ini. Mungkin Anda yang tidak mengikuti streaming atau tidak datang di PA Daniel, mungkin Anda tidak mengerti. Tetapi di PA Daniel, sebelum memasuki Daniel 7, saya menjelaskan dengan judul, nanti boleh didengarkan ya, dilihat di live streamingnya, di YouTube-nya, dengan judul The Lord is my banner atau Jehovah Nisi. Saya memberikan attendance gift. Ini hanya untuk yang datang, yang nggak datang mohon maaf, yang live streaming nggak bisa dapat ini karena namanya attendance gift ya. Saya sengaja buatkan attendance gift yang mungkin Anda nggak bisa dapatkan di mana-mana ya, walaupun punya duit. Ini berupa banner namanya. Nah, pada zaman dulu ya, di zaman Alkitab, setiap keluarga bahkan setiap suku itu punya banner masing-masing. Ya, the Lord is my banner, itu kita berkata bahwa Tuhanlah panji-panjiku, Tuhanlah yang melindungi keluargaku, Tuhanlah yang memproteksi keluargaku. Aku tidak berlindung di bawah yang lain. Aku hanya berlindung di bawah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dan saya sengaja memilihkan gambar di dalam banner ini adalah gambar tabut. Tabut ini sebetulnya yang sekarang di Perjanjian Baru disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, God with us. Jadi ketika Anda terima banner ini, sekaligus Anda mendapatkan dua nama Allah. Yang pertama Jehovah Nisi, the Lord is my banner, dan God with us. Supaya setiap kali Anda, ini bukan jimat ya, nanti jangan ada yang ini ditaruh di depan tempat berdoanya, lalu dikasih lilin, lalu setiap kali begini, jangan, saya bisa sedih sekali ya, jangan. Ini boleh dipasang di mobil gitu ya, boleh dipasang di mana saja, terserah Anda. Ini ada gantolannya, ya udah diberi gantolan gitu ya. Tetapi setiap kali melihat ini, Anda semua dan saya, kita ingat, kita tidak perlu berlindung di bawah yang lain. Ya, kalau Anda punya tempat usaha, nggak perlu dikasihin kucing yang begini-begini. Kucing bisa apa? Nggak pernah dikatakan kucing itu adalah Jehovah El Shaddai, nggak pernah. Ya kan, El Shaddai kita ya Tuhan Yesus itu, betul? Ya, jadi nggak usah lah, ya nggak usah dikasih cermin-cermin gitu ya kan? Ya, oh cermin itu untuk nolak supaya kalau rumahnya tusuk sate, jadi nanti itu supaya nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Anda pasti ingat ketika murid-murid di dalam perahu dan angin ribut dan Yesus tidur. Lalu semua bilang, Yesus kenapa engkau tidur gitu ya. Lalu Yesus dibangunkan dan Yesus nggak ikut panik, nggak bilang begini, ya kita mau tenggelam, enggak ya. Tapi Yesus cukup berdiri dan dia mengedangkan tangannya dan angin ribut pun reda. Amin ya. Kalau Anda punya Jehovah Nisi, nggak usah ada kaca, cermin kalau cermin di dalam rumah harus. Nanti Anda bilang begini, Bu Glory nggak boleh ada cermin di rumah. Jadi Anda lipstick kesini enggak begitu juga sih ya. Tapi bukan untuk
yang seperti penolak bala dan sebagainya, enggak usah ya. Tapi ini juga bukan penolak bala ya, jangan terus ada yang naruh di depan rumahnya, nanti tahu-tahu ini rusak atau kehujanan atau apa, terus merasa saya enggak diproteksi lagi. Bukan begitu juga ya. Selama Anda dan saya menaati Tuhan, selama Anda dan saya ada di dalam Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Anak sekolah minggu itu, anak kecil-kecil bisa tahu, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Lalu mereka berkata apa? Tidak ada, begitu ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, pembawa persembahan boleh maju. Saya mau kita menyanyikan refrennya sekali lagi, ya, kita menyanyikan refrennya, dan setelah itu disiapkan bannernya. Kalau yang berdekatan dengan suaminya ya boleh, yang nggak ada suaminya atau nggak ada istrinya atau papa mamanya nggak ikut, ya nggak usah sedih gitu ya, nggak apa-apa juga. Yang jauh-jauh di atas juga nggak usah turun semuanya, nggak usah juga gitu ya. Angkat saja. Kalau ternyata yang membawa ini istrinya atau yang membawa suaminya, istrinya di sini nggak apa-apa, nanti angkat tangan saja ya. Tapi kita akan nyanyikan ini dulu. Yuk kita nyanyikan. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Mari Bapak Ibu, anak-anak, kita mau angkat banner ini. Saya mau Anda menirukan apa yang saya ucapkan dan kita sama-sama katakan ini sebagai doa tapi sekaligus deklarasi kita ya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Jehovah Nisi kami. The Lord is my banner. Engkaulah yang memproteksi keluargaku, bisnisku, rumah tanggaku, anak-anakku, orang tuaku, dan seluruh keluargaku. Aku percaya Tuhan, aku tidak butuh yang lain. Kalau Engkau ada di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Mulai malam hari ini, ketika aku memanggil Engkau, jalan kebenaran dan hidup, aku tahu bahwa aku harus mengikuti Engkau, dan aku mau menaati Engkau, supaya ketika nanti Engkau datang yang kedua kalinya, aku tetap ada di buku kehidupanmu, dan aku tidak turut dihukum, karena aku sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk dipulihkannya kehangatan di dalam hati kami. Waktu Natal nanti, kami tahu kami tidak sedang performance di hadapan Tuhan, tapi kami menyiapkan hati kami yang sungguh menyukakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mau berdoa untuk persembahan kita boleh diangkat. Tuhan, Engkau melihat kantong-kantong 5 roti dan 2 ikan ini Tuhan. Hamba berdoa supaya Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memasukkan persembahan-persembahan di kantong ini Tuhan. Biar Engkau yang melipat gandakan menjadi 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan apapun Tuhan yang dimasukkan di dalam kantong-kantong persembahan ini, naik ke hadapan-Mu sebagai dupa yang harum bersama dengan pertobatan kami malam hari ini, supaya benar-benar Tuhan ketika Natal nanti
kami tahu ada sukacita yang melimpah, ada glory haleluya yang kami naikkan keluar bukan hanya dari mulut kami, tetapi dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami persembahkan ini boleh dipakai secara luar biasa di HOTK Ministry ini, boleh menyentuh banyak orang untuk bisa mendengarkan live streaming dan lebih menjangkau banyak orang lagi Tuhan di luar sana, sehingga semakin banyak orang hidupnya dihangatkan kembali membaca firman Tuhan, kembali kepada Yesus Kristus Tuhan yang benar dan tidak menuhankan yang lain, tidak berzinah lagi dan tidak menyembah berhala lagi. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga-keluarga di tempat ini, Engkau yang memberkati mereka dengan limpah Tuhan. Dipulihkan hati suami kepada istrinya dan hati istri kepada suaminya, hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak dan ibunya. Terima kasih Tuhan, kami punya Natal yang berbeda dan hamba berdoa kami semua keluarga besar HOTK Ministry, baik yang di tempat ini maupun yang mendengarkan live streaming ini Tuhan, diberkati dan kami nanti mengakhiri tahun ini dengan kuat, dengan finish strong, dan kami memasuki tahun yang baru dengan sukacita yang baru karena kami tahu kami berjalan dengan Tuhan Alfa sampai dengan Omega. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, mari semua yang diberkati malam hari ini, mari semua yang menyembah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau yang memeteraikan semuanya dan kami berkata amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita.